Dengan tubuh apa manusia dibangkitkan? Kekeliruan para pendeta, pastor, atau gereja akan perkataan Yesus tentang dirinya dan siapa Bapa dan Roh Kudus akan menimbulkan ajaran-ajaran yang keliru dan menyesatkan banyak orang. Bukan tidak mungkin di antara ajaran-ajaran itu justru membawa manusia ke jalan yang sesat, yaitu jalan menuju kematian selamanya. Jika ajaran yang diajarkan masih kontradiksi dengan beberapa ayat yang lain, maka selayaknya ajaran itu dikaji ulang sebelum dijadikan sebagai ajaran atau doktrin gereja. Karena salah dalam menafsirkan firman Tuhan maka akan menimbulkan kesalahan yang lainnya dan semakin menyimpang dari kebenaran. Misalnya, tentang kebangkitan badan dalam iman rasuli yang kita ikrarkan setiap ibadah gereja, ternyata pengertiannya yang diajarkan selama ini ada kekeliruan. Di dalam pengakuan iman rasuli agama Kristen, kita mengatakan dan mengakui kebangkitan badan dan hidup yang kekal. Yang mana kebangkitan badan yang dimaksud di sini adalah badan yang telah hancur atau telah terurai akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kemudian akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Sehingga kita memahami bahwa setiap individu akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan, dan kemudian hidup dalam kekekalan. Apakah kebangkitan yang demikian yang dimaksud di dalam firman Tuhan? Bagaimana dengan firman Tuhan berikut ini? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jika daging sama sekali tidak berguna, bagaimana dengan pengakuan rasuli yang berkata, kebangkitan daging dan hidup kekal? 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jika yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, apakah tubuh yang kita kenakan saat ini adalah tubuh yang tidak binasa? Kedua ayat ini menjadi awal bagi saya untuk mencoba mencari tahu atau mempelajari apakah maksud dan pengertian kebangkitan badan dalam pengakuan iman rasuli masih sesuai dengan yang diajarkan oleh gereja-gereja belakangan ini. Untuk mengerti tubuh kebangkitan manusia, sebaiknya kita harus memahami tentang tubuh manusia Adam dan tubuh Kristus ketika ia sebagai manusia dan tubuh kebangkitannya. Untuk itu, di video ini saya akan menjelaskan memahami tubuh, jiwa dan roh manusia Adam. Tubuh kemanusiaan Yesus. Perbedaan tubuh kemanusiaan Adam dan Yesus. Tubuh kebangkitan. Memahami tubuh, jiwa dan roh manusia Adam. Tubuh. Tentang tubuh manusia, semua sudah paham jika tubuh itu berasal dari debu tanah, dan semua manusia yang berasal dari Adam adalah makhluk-makhluk alamiah. Jiwa. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau yang bersifat imaterial dari manusia yang disebut sebagai tubuh rohaniah, di mana jiwa mencakup pikiran dan kepribadian. Roh. Roh yang dimaksud adalah roh kehidupan atau nyawa. Dengan istilah lain kita sebut nafas. Nyawa adalah bagian yang menjadikan sel-sel tubuh menjadi sel-sel yang hidup. Firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan demikian, roh di sini adalah sesuatu yang membuat zat yang mati menjadi daging yang memiliki sel-sel yang hidup sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Tubuh rohaniah adalah jiwa manusia, yaitu bagian yang berbeda dengan roh kehidupan, sebab roh kehidupan diperlukan untuk daging, yaitu tubuh jasmani supaya hidup secara jasmaniah. Ayub 34 ayat 14-15 berkata, Jikalau ia menarik kembali rohnya, dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dengan demikian, semua roh atau nafas manusia akan kembali kepada Tuhan,
tetapi tentang jiwa-jiwa manusia akan masuk ke dalam penghakiman untuk menentukan ke sorga atau ke neraka. Dan tentu roh kehidupan jenis ini tidak dibutuhkan di tubuh kebangkitan menurut roh di akhir zaman, karena Tuhan akan mengaruniakan roh yang baru, yaitu roh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas perbedaan antara tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kemanusiaan Yesus. Dengan tubuh bagaimana Yesus datang sebagai manusia? Apakah Yesus datang ke dunia dengan mengenakan tubuh alamiah, yaitu tubuh yang berasal dari debu tanah dan yang dapat binasa? Beberapa firman Tuhan yang telah dituliskan oleh para rasul di dalam Alkitab antara lain. Alkitab berkata, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Pertanyaan: jika firman-Nya mengatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus bukan dari benih laki-laki, apakah Yesus berasal dari sel telur Maria? Bukankah sel telur harus menerima sel sperma supaya terjadi zigot, asal mula terbentuknya janin? Apakah Roh Kudus, yaitu tubuh Roh Allah, berubah menjadi sel kelamin laki-laki berkromosom Y sehingga lahir anak laki-laki? Jika tubuh Yesus berasal dari sel telur Maria, berarti Yesus tergolong sebagai makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, zat yang dapat binasa. Jika Anda mengatakan Yesus berasal dari sel telur Maria, itu artinya Anda mengaminkan Yesus adalah keturunan biologis manusia, makhluk alamiah, sebab sel telur pastinya berpasangan dengan benih dari laki-laki sehingga terbentuk zigot di dalam rahim lalu berkembang menjadi janin. Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia, tetapi dari Bapa." Yohanes 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa." Yohanes 7 ayat 29, pasal 8 ayat 23 dan ayat 42, pasal 16 ayat 27-28. Jika Yesus telah berkata bahwa Ia berasal dari atas, dari Bapa, bukan dari dunia ini, tentu tubuhnya bukan tubuh alamiah yang berasal dari Maria, tetapi tubuh sorgawi yang bersifat rohani. Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Hal yang sama juga disebut di Yohanes 6 ayat 48 dan ayat 50, dan lain-lain. Jika Yesus telah berkata bahwa Ia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga, tentu tubuhnya bukan tubuh alamiah dari Maria yang dapat binasa, tetapi tubuh sorgawi yang bersifat rohani. Yesus adalah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jika Yesus telah mengatakan bahwa Ia adalah hidup kekal itu, tentu tubuhnya bukan tubuh alamiah dari tubuh Maria yang dapat binasa, tetapi tubuhnya adalah tubuh sorgawi yang bersifat rohani. Jika Yesus berasal dari sorga, tentu Ia bukan manusia alamiah yang bersifat jasmani tetapi manusia sorgawi yang bersifat rohaniah. Yesus adalah manusia kedua berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 46-48. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa, aku sudah ada sebelum dunia ada." Jika Yesus adalah Alfa dan Omega, sudah ada sebelum dunia ada,
tentu yang terjadi di rahim Maria hanyalah perubahan wujud dari roh menjadi daging setelah memiliki nyawa manusia. Jadi sangat jelas jika Yesus datang dari Allah bukan dari dunia. Dia adalah roti hidup yang turun dari sorga, dan ia adalah hidup kekal itu. Ia dikandung dari tubuh rohaniah yaitu Roh Kudus, lalu menjadi daging setelah menyatu dengan darah atau nyawa manusia. Di dalam video saya sebelumnya juga sudah saya informasikan bahwa Yesus sama dengan Roh Kudus ditambah dengan nyawa manusia. Roh Kudus adalah tubuh rohaniah Allah dan hidup kekal yang turun dari sorga. Perbedaan antara tubuh Yesus dan Adam. Yesus sama dengan Roh Kudus ditambah dengan nyawa manusia. Adam adalah debu tanah yang diberi nyawa manusia, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Asal-usul tubuh Yesus dan Adam jelas berbeda. Tubuh Yesus berasal dari Roh Kudus sedangkan tubuh Adam berasal dari debu tanah. Persamaannya adalah sama-sama memiliki nyawa manusia, sehingga tubuh roh pada Yesus menjelma menjadi daging dan tubuh Adam yang berasal dari debu tanah berubah menjadi daging. Roh Kudus yang menjadi daging adalah kodrat ilahi pada Yesus. Nyawa manusia yang berasal dari Maria menjadi kodrat manusia pada Yesus. Ketika nyawanya diserahkan maka Yesus akan kembali ke asal-usulnya, yaitu Roh Kudus. Dalam hal apapun, jika zat pembentuk suatu benda atau makhluk itu berbeda, tentu zat yang terkandung pada benda atau makhluk yang terbentuk juga akan berbeda. Anda mungkin sudah tahu jika air, H2O, dibentuk dari dua unsur yang berupa gas, yaitu oksigen dan hidrogen. Walaupun sifat-sifat zat pembentuknya berbeda dengan zat yang baru terbentuk, tetapi zat yang terkandung di dalam air memiliki unsur atom hidrogen dan oksigen. Ketika Yesus mati dibunuh sehingga darahnya keluar, maka nyawa kemanusiaan Yesus kembali kepada Bapa dan tubuh Yesus akan kembali ke wujud semula, yaitu Roh Kudus, sehingga Yesus bangkit dengan tubuh rohaniah, sebab ia berasal dari Roh Kudus. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Hal ini juga dapat dijelaskan secara logika bahwa Yesus adalah hasil inkarnasi antara Roh Kudus dan nyawa manusia. Ketika Yesus mati dalam statusnya sebagai manusia, nyawanya diserahkan sebagai tebusan nyawa manusia, maka pada hari ketiga ia akan bangkit dan akan kembali ke wujud semula, yaitu Roh Kudus, tubuh rohaniah, sebab ia berasal dari sorga. Jadi kalau ada yang mengatakan tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang dimuliakan adalah keliru, sebab Yesus tidak berasal dari zat alamiah yang dapat binasa seperti kita sehingga tubuh kebangkitannya butuh dimuliakan, tetapi ia datang dari sorga dengan tubuh sorgawi yang menyatu dengan darah manusia. Mungkin akan ada yang bertanya, jika tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh rohaniah, mengapa di Yohanes 20 ayat 25 dan Lukas 24 ayat 39 luka Yesus dapat diraba dan ia memiliki daging dan tulang? Logikanya, ketika manusia mati, tubuhnya tidak seketika itu berubah menjadi debu tanah, tetapi butuh waktu dan proses, sebab di dalam tubuh yang baru mati masih terkandung sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Perubahan dari daging kembali ke asal-usulnya tentu mengalami proses dan butuh waktu. Yesus butuh 40 hari di dunia sebelum ia kembali ke sorga. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus, ia muncul dengan wujud bercahaya, tidak lagi seperti sebelum ia naik ke sorga. Yesus turun ke dunia dengan menanggalkan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia, dan setelah ia bangkit maka ia kembali ke dalam kemuliaannya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus adalah manusia yang sempurna yang memiliki roh Tuhan dan roh-roh lain yang sempurna. Berdasarkan Yesaya 11 ayat 2, kemanusiaan Yesus dari umur 0 tahun hingga sebelum dibaptis, Yesus baru memiliki 6 roh yang sempurna, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan, sebab roh Allah baru turun kepada Yesus setelah ia dibaptis.
Ketika Yesus berumur 30 tahun ia dibaptis di sungai Yordan dan Roh Allah turun kepadanya seperti burung merpati. Sejak itulah Allah memaklumkan hukum kepada manusia yang kita kenal dengan firman Allah. Banyak ajaran gereja yang telah keliru memahami tubuh Yesus. Mereka menyamakan tubuh Yesus dengan tubuh Adam yang berasal dari tanah, tubuh yang dapat binasa, padahal asal-usulnya saja sudah berbeda. Tubuh kebangkitan. Tentang kebangkitan firman Tuhan berkata, 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kalau ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, bagaimana dengan iman rasuli tentang kebangkitan badan? Jika yang ditaburkan adalah tubuh alamiah yaitu tubuh yang berasal dari debu tanah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, bagaimana dengan iman rasuli yang mengatakan kebangkitan badan? Kalau seandainya orang-orang percaya dibangkitkan dengan tubuh yang lama, bagaimana dengan mereka yang lahir cacat atau tubuhnya tidak lengkap? Apakah mereka dibangkitkan dengan tubuh sebelumnya? Manusia dibangkitkan ada dua tujuan, yaitu untuk dihukum dan untuk hidup kekal. Dari hasil analisa saya berdasarkan petunjuk firman Tuhan yang telah dituliskan oleh para rasul, ternyata kebangkitan manusia ada dua tujuan, yaitu yang berbuat jahat dibangkitkan untuk dihukum dan yang berbuat baik dibangkitkan untuk hidup kekal. Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tubuh kebangkitan untuk kedua tujuan ini tentu tidak sama. Tubuh kebangkitan yang akan dihukum akan dibangkitkan dengan tubuh jasmaniah, sedangkan tubuh kebangkitan untuk hidup kekal akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh rohaniah, tubuh yang tidak dapat binasa. Kebangkitan tubuh orang yang akan dihukum. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kalau tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potong dan buanglah tangan itu, lebih baik kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh badanmu masuk ke neraka. Matius 18 ayat 8-9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Markus 9 ayat 43 dan ayat 45. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, dari ayat-ayat yang sudah saya kemukakan tersebut adalah tentang tubuh kebangkitan orang-orang yang berbuat jahat yang akan dibuang ke neraka dengan tubuh jasmaninya. Kebangkitan tubuh untuk hidup kekal. Orang-orang percaya nantinya akan dibangkitkan menurut roh, bukan menurut daging atau tubuh alamiah. 1 Petrus 3 ayat 18.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Melalui baptisan dalam kematian Kristus, sehingga kebangkitan kita sama seperti kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 4-5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hidup di sorga adalah hidup seperti malaikat, bukan hidup secara jasmaniah. Matius 22 ayat 30-32. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Konsep penebusan manusia dari kematian yang kekal ke kehidupan yang kekal. Di malam hari raya Paskah sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Ia berkata kepada murid-muridnya. Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Firman Tuhan menurut Rasul Yohanes. Yohanes 6 ayat 53-54 dan ayat 56. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Apa tujuan Ekaristi atau perjamuan kudus? Ekaristi atau perjamuan kudus bukan hanya sekedar peringatan akan Yesus, tetapi suatu petunjuk bahwa kita diselamatkan melalui tubuh dan nyawanya yang telah diberikan kepada kita untuk menggantikan tubuh dan nyawa kita yang fana supaya kita beroleh tubuh yang baru dan hidup yang kekal. Analoginya, ada seorang mengalami kecelakaan sehingga ia kehabisan darah. Untuk menolongnya supaya dapat hidup maka seseorang yang lain harus mendonorkan darah kepadanya. Dengan mendonorkan darah kepada yang membutuhkan darah tersebut, itu artinya ia telah memberikan nyawanya kepada orang yang menuju kematian menjadi hidup kembali. Ketika seseorang mengalami kerusakan ginjal yang telah mengancam hidupnya, maka orang yang rela mendonorkan ginjalnya kepada si penderita dapat disebut bahwa ia telah memberikan tubuhnya kepada si penderita supaya ia tetap hidup. Seperti inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus kepada kita orang-orang percaya. Yesus telah mendonorkan tubuh dan nyawanya kepada kita, yaitu tubuh sorgawi, untuk menggantikan tubuh dan nyawa kita yang fana supaya dapat hidup baru. Karena tubuh kita yang lama adalah tubuh yang hina, terkutuk dan fana, sehingga dengan tubuh yang lama kita tidak layak masuk sorga. Supaya kita layak masuk sorga maka tubuh kita yang lama harus ditanggalkan dan kemudian kita menggunakan tubuh yang baru. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 1 Korintus 15 ayat 52-54. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Artinya kita akan menanggalkan tubuh yang lama yang dapat binasa lalu menggunakan tubuh yang baru, tubuh yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 1-3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita harus dilahirkan kembali, tubuh lama ditinggalkan dan hidup dengan tubuh yang baru yang memiliki Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 1 Petrus 1 ayat 23, Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Menerima karunia keselamatan melalui baptisan Roh Kudus. Roma 6 ayat 4, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kolose 2 ayat 12, Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Karena hidup kita telah diganti dengan hidup yang baru yaitu tubuh dan darah Kristus, maka kita bukan lagi dari dunia. Yesus berfirman, Yohanes 15 ayat 19, Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 17 ayat 14-16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus yaitu Roh Kudus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah, yang memiliki hidup yang telah diperbaharui.